Baik, kita mulai ya kakak-kakak ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya screen dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun. Ya pun. baik, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu kita semua di ruang virtual ini. Baik, kakak-kakak semuanya, kita malam hari ini satu GP. Siapa yang ada suaranya? Program pengembangan ini secara tidak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK. Durasinya 1 GP. Ini mohon maaf karena jadwal kita agar semua bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa tercover kegiatannya, masing-masing punya kegiatan, maka kita terpaksa menyelesaikan ya kakak-kakak. Ini mohon maaf waktunya berubah-ubah. Ya, kita sama-sama yang tadinya jam 6 tepat tadi saya sudah selesai. Tadi kalau jam 6 sampai jam 7 saya masuk lagi, itu bisa 1 GP, tapi ada beberapa kawan yang tidak bisa dan mungkin lebih efektifnya ya malam hari ini. Jadi nanti kita selesai perkiraan jam 9:25. Enggak, 9:10 ya. 9:10 atau 9:05 nanti. Gitu ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita tenangkan hati dan pikiran dulu. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, silakan tenang semuanya. Ini tenangkan pikiran dulu. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya kakak-kakak ya. Silakan kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih telah mengikutinya. Lanjut ke slide berikutnya. Baik kakak-kakak, ini kesepakatan belajar kita, kesepakatan bersama dari awal sampai hari ini. Ini kakak-kakak bisa melihat, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, maksimalkan fitur chat, klik raise hand. Sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Adakah kakak-kakak yang ingin merevisi ini? Ngopi boleh? Boleh. Tidak Kak, aman. Aman ya. Ini sudah kondisional lah ya ini ya. Mungkin yang sinyal ya termasuk kamera mungkin termasuk sinyalnya agak down biasanya ya. Baik kakak-kakak semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita sesi malam hari ini, yang pertama adalah kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, ini selama 5 menit, kemudian refleksi awal nanti 10 menit, penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, lini masa, ini sekitar 20 menit,
kemudian diskusi dan tanya jawab tentang RTL itu 7 menit, penutupnya 3 menit. Ini agenda kita yang akan kita lalui bersama ya Kak ya. Baik, di pendahuluan ini silakan kakak-kakak menuliskan tentang menuliskan angka 1 sampai dengan 10 terkait dengan level berapa persiapan belajar sesi kita hari ini. Silakan kakak-kakak untuk menuliskan di kolom chat, silakan dituliskan kolom chat. Menurut kakak-kakak ini kakak berada di posisi berapa? Yuk, silakan. Silakan. Waktunya 1 menit dari sekarang. Silakan dituliskan di kolom chat itu Kak. Dim, kolom chat ini berhenti Dim, nak neng HP Dim. Dim. Mikrofonmu bukaan Dim. Kolom chatnya berhenti Dim. Aku ra iso iki lho. .3 chat bersama. Sik, neng omah sik ngejum kok jam 09.00 OTW Ardiki. Neng omah Bang, neng omah wae nek ora. Mikrofonmu lho. Menurut Kak Pur berapa nih level belajar Kak Pur malam hari ini persiapannya? Silakan dituliskan Kak. Menurut Kak Dimas ini levelnya 8. Menurut Kak Dimas level persiapan belajar malam hari ini adalah 8. Baik. Kak Gunawan 7, Kak Purwoko 7. Oke, dari Kak Dimas dulu mungkin silakan kenapa Kak Dimas menuliskan angka 8 di persiapan belajar ini? Mungkin ada alasan-alasan tertentu gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua kakak-kakakku. Saya memilih angka 8 karena angka 8 itu identik dengan PJOK Kak. Dan persiapan saya pun insya Allah 8 sudah karena ya saya akan mempersiapkan untuk semuanya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dimas. Dan ini saya malah penasaran ini. Angka 8 PJOK ini identik dengan 8 nih mananya Kak Dimas? Apa karena Kak Dimas di SMP 8 nih Kak Dimas? Iya Kak, terutama angka 8 tuh kayaknya semakin dekat dengan saya. Dengan Pak Gun juga itu 8 juga. Oke. Nah, dari SMP 8, saya juga kalau pemanasan itu 1 sampai 8. Ulang lagi 1 sampai 8. Pokoknya angka 8 tuh luar biasa bagi saya. Kalau saya tuh membaca levelnya itu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kak. Apa bedanya Kak? Tiada duanya Kak. Oke. Terima kasih Kak Dimas. Oke, Kak Dimas sudah menjawab angka 8. Kak Gunawan mungkin ada persepsi lain nih, angka 7 nih Kak. Kak Gunawan kalau 7 itu levelnya itu biru hijau itu Kak Dimas. Kak Gunawan. Iya Kak. Ini cukup tuh. Cukup Kak. Persiapannya. Ini cukup Kak. Bisa dijelaskan Kak Gun. Karena persiapan hari ini belum terlalu maksimal Kak. Ini maaf masih ada di luar Kak. Oke, persiapan Kak Gunawan 7 karena masih posisi di luar. Tapi mengikuti ya Kak Gunawan ya. Siap Kak. Oke, terima kasih Kak Gunawan. Kak Pur,
mungkin ada cerita di balik angka 7 atau belum pulang ini Kak Pur? Sudah Kak, sudah pulang. Oke. Silakan ceritakan kenapa milih 7 Kak. Oh, baik. Angka 7 ya itu tidak ada batas Kak. Jadi tidak ada batas, hanya satu pertemuan. Kalau 7 itu kan ada titik pertemuan 1. Jadi tidak ada batas. Harapannya malam ini walaupun tidak ada batas, tetapi ada satu titik temu yang akan kita temukan dalam belajar ini. Terima kasih. Oke, berfilosofi Kak Pur, luar biasa. Mantap. Filosofinya itu ya dari angka 7. Walaupun di situ kalau kita bagi apa namanya, gridnya itu merah, itu kurang jelas ya. Kalau di Ya. hijau itu cukup, biru dongker itu hitam itu berarti baik gitu ya Kak ya. Ya. Terima kasih Kak Pur. Kak Diki. Siap, Kak. Ini milih yang mana Kak Diki? 7 atau 10 ini Kak Diki? 10, Kak. 10. 10 Kak. Oke. Silakan Nah, ceritakan. Nah, Kak Diki. ini angka 10 karena persiapan malam ini untuk pembelajaran hari ini kan pas kebetulan di malam minggu. Jadi kan pas hari libur, malam libur, jadi siap segala-galanya, Kak. Oke. Siap segala-galanya Kak Diki ya. Oke. Termasuk ayamnya sudah dipersiapkan. Tenang saja ya kakak-kakak yang lainnya. Dimas. Nah, ini kakak-kakak yang lain atau yang belum bisa menuliskan di kolom chat, langsung komentar nggak apa-apa. Kira-kira persiapan kakak-kakak berapa nih levelnya sekarang ini? Kak Ferdi bisa. Oh, Kak Parjo. Oke, silakan Kak Parjo. Mantap. Nilai saya 10. Woi, siap. Level persiapan Kak Parjo adalah 10 sekarang ini. Baik. Tentunya dalam keadaan sehat. Karena kenapa alasannya 10? Ya. Kalau kemarin sambil tiduran, sekarang bisa sambil ngerokok, Pak. Sambil ngopi manis. Ya, pokoknya siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Parjo. Jadi hati-hati rokoknya, Kak Parjo masih kondisinya belum stabil. Jangan terlalu banyak ya. Oke, siap. Tetap jaga kesehatan Kak Parjo. Siap. Luar biasa. Kakak-kakak yang lain mana nih yang mau menjawab kira-kira persiapan kakak-kakak yang tahu kan kakak-kakak nih. Kak Iwan mana nih? Kak Iwan ini enggak nongol ini. Ya. Persiapannya kira-kira berapa persiapan belajar malam hari ini? Baik, untuk pendahuluan nih cukup ya, saya tahu level belajar kakak-kakak persiapannya ini mantap nih ya malam hari ini. Kalau gitu kita lanjut sedikit. Baik, di tujuan pembelajaran kakak-kakak, peserta ini dalam hal ini adalah kakak-kakak adalah dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke. Ini RTL ini nanti kiranya bisa diupload ini di LMS ini kalau tidak salah ini. Nah, lanjut ya ke slide berikutnya di refleksi awal. Nah, ini yang kedua nih refleksi awal. Kalau tadi refleksi awal ini berapa kita waktunya? Refleksi awal ini 10 menit. Nah, di 10 menit ini kakak-kakak akan saya minta untuk mengingat kembali
tentang pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini 10 menit nih waktunya. Silakan kakak-kakak yang mau berkomentar, kira-kira menurut kakak-kakak, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Gimana? Menurut kakak-kakak, gimana jawaban pertanyaan ini? Kan kemarin kakak-kakak sudah membuat apa namanya, semacam proyek pembelajaran berbasis proyek. Nah, maksud saya pembelajaran berbasis proyek ini kan akan melibatkan dan berkolaborasi bersama dengan teman-teman di komunitas belajar di sekolah. Nah, menurut kakak-kakak, ini bagaimana jika pembelajaran ini dilakukan berkolaborasi dengan teman sejawat di dalam komunitas di dalam sekolah? Silakan dijawab ini. Ya, permisi ingin menjawab, Kak. Oke, silakan Kak Dimas. Bagaimana menurut saya, jika ini di pembelajaran ini dengan kawan-kawan sejawat, itu sangat akan lebih menantang dan lebih asik, Kak, karena pemikiran kita akan bersatu dan kita akan mencari solusi jika ada masalah untuk bersama-sama dengan tujuan yang keberhasilannya pembelajaran bersama itu. Nah, dengan teman sejawat dan kerjasama dengan terutama peserta didik, nah menurut saya itu akan sangat efektif nantinya, Kak. Ya. Di saat kita akan menyelesaikan mendapatkan hasilnya. Itu menurut saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dimas. Jadi sangat perlu ya kolaborasi dengan rekan sejawat ini ya. Sangat perlu dan pas sekali itu, Kak, karena saling bertukar pikiran bekalnya nanti. Oke, berarti artinya kan semuanya memang proyek yang kita lakukan ini ya akan melibatkan banyak orang sebenarnya ya. Tinggal nantinya bagaimana kakak-kakak bisa memanajemen suatu rencana program gitu ya. Ada yang lain? Kakak yang lain? Oke, kakak-kakak yang lain nih. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Oke, silakan nih kakak-kakak. Jawab nih, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Mungkin Kak Pur ingin berbagi? Baik, terima kasih Kak. Ya. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Sangat diperlukan di dalam komunitas, terutama di sekolah, terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kolaborasi tidak hanya satu guru mata pelajaran, tapi seluruh warga sekolah itu saling terlibat untuk meningkatkan kualitas itu. Jadi masing-masing banyak nanti jika bertemu akan banyak menemukan suatu ide-ide ataupun rencana-rencana yang kedepannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi sangat keterlibatannya itu satu sama lain itu sangat erat itu Kak. Terima kasih. Oke. Jadi gini, bisa nggak Kak Pur untuk menceritakan bagaimana proses terjadinya pelibatan komunitas itu? Jadi maksud saya, oh nanti
Kak Pur akan begini langkah-langkahnya itu. Bisa ceritakan Kak Pur. Baik, yang pertama kita tentunya akan mengkondisikan dan menginfokan kepada rekan sejawat bahwa kita melakukan program ini, rencana ini. Nah, setelah itu kan sama saja dengan sosialisasi kepada rekan sejawat. Kemudian mungkin ada saran. Nah, kemudian yang kedua, langkah kedua, kita memberikan informasi kepada peserta didik. Nah, di situ. Nah, dalam misalnya satu rencana itu, setelah kita komunikasikan, kita rencanakan, kemudian kita terapkan. Pertama, menerapkannya mungkin bisa jangka pendek dulu, kemudian melambat ke jangka panjang. Itu secara sederhananya, Kak. Oke. Berarti perlu enggak Kak Pur untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pihak-pihak yang lain? Nah, itu perlu, Kak. Jadi kan ada semacam menginfokan itu. Menginfokan kan memberikan informasi kepada rekan, kemudian rekan itu juga seluruh warga sekolah, terutama ya kepala sekolah begitu. Nah, itu nanti setelah ditindaklanjuti, kemudian kita turun ke bawah kan begitu. Gini, maksud saya langkah awalnya ini kan kita harus berkoordinasi dulu nih kalau menurut saya nih. Oh, saya akan berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah terkait dengan program yang akan kita laksanakan terkait dengan pembelajaran berbasis proyek gitu Pak. Ya. Nah, nanti terus yang kedua langkahnya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Nah, baru sosialisasi dengan teman-teman sejawat gitu kan terkait dengan program kita gitu. Ya, intinya yang pertama kita ya mengidentifikasi dulu masalah, kemudian kita setelah mengidentifikasi masalah kita mengkondisikan dengan kepala sekolah. Setelah ada persetujuan tentunya kita berikan informasi kepada rekan sejawat untuk merancang. Nah, setelah merancang, nah kemudian adakah solusi ataupun masalah-masalah dan bagaimana cara menangani masalah itu. Setelah itu baru mengembangkan. Ya. Mungkin gambarannya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Pur. Ya, sama-sama. Itulah cerita yang mungkin nanti kawan-kawan juga bisa mencernanya apa yang harus dilakukan setelah ini nanti gitu. Jadi makanya ini hanya satu aja untuk berceritakan tentang ini, tidak semuanya, tapi teman-teman yang lain juga akan menyimak karena kesiapan belajarnya ini tadi kan tidak ada yang kurang ya. Jadi tadi tidak ada yang angka 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Angkanya minimal 7 tadi. Berarti sudah siap. 7 itu kan tinggal sedikit lagi untuk mendekati angka baik. Nah, harapan saya kakak-kakak semuanya walaupun sekarang ada kegiatan yang lain tetapi tetap menyimak, oh ternyata begitu langkah-langkahnya, nanti akan berkoordinasi terkait dengan program yang akan kita lakukan, pembelajaran berbasis proyek. Oke. Kemudian nih, yang pertanyaan ketiga, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, silakan Kak Gun atau Kak Diki atau Kak Ferdi atau kakak-kakak yang lain. Pertanyaan ini, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bisa dijawab? Kak Gun, mana Kak Gun?
Iya, Kak. Ya, coba bisa menurut Kak Gun, apakah pemahaman Kak Gun terhadap komunitas belajar ini sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik, Kak? Mungkin masih belum maksimal, Kak. Karena untuk mengkoordinasikannya ke peserta didik maupun ke rekan sejawat ini masih perlu tahapan untuk supaya lebih maksimal lagi, mungkin seperti itu, Kak. Oke, jadi menurut Kak Gun, pemahaman terhadap komunitas belajar ini masih setengah-setengah lah ya, terkait dengan bagaimana nanti tindak lanjutnya kita harus melakukan apa gitu ya Kak Gun. Mudah-mudahan setelah sesi terakhir ini nanti selesai materi kita ini, kakak-kakak yang lain bisa semakin paham, oh ini saya nanti langkahnya akan begini gitu. Jadi harapan saya nanti yang tadinya level di awalnya kesiapannya 7, setelah selesai sesi ini nanti bisa menjadi semakin paham lagi gitu ya Kak ya. Oke. Nah, ini bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Nih, bagaimana nih melibatkan voice choice? Kemarin kan sudah berbagi praktik baik nih, kakak-kakak. Nah, itu di situ ada bagian kakak-kakak untuk melibatkan voice choice ownership. Nah, ini ada yang bisa menjawabnya. Dalam melibatkan voice, saya melakukan ini gitu loh Kak. Choice seperti ini terhadap anak-anak sehingga anak-anak akan begini, ownership yang seperti apa gitu. Oke, silakan. Mana Kak Dimas? Ya Kak, gimana Kak? Nih, bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Iya Kak. Jadi dalam penerapan nanti kita akan menerapkan voice choice itu Kak, karena itu termasuk kerangkanya dalam kita akan menyusun rencananya itu Kak. Jadi melibatkan voice-nya di programnya Kak Dimas kemarin tuh bagaimana nih voice-nya? Memberikan suara kan, ini kan tentang suara pilihan anak-anak itu kan, suaranya, iya, suara anak-anak. Suara anak-anak yang pertama suara anak-anak, terus pokoknya caranya harus dilibatkan. Ya, cara melibatkannya misalnya begini Kak Dimas. Ketika kita kemarin kan saya sampaikan tuh, kan Kak Dimas kan akan menanam tanaman jamu-jamuan ya. Nah, iya Kak. Suaranya ini saya akan mengajak anak-anak untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanam gitu. Nah, misalnya kan seperti itu tuh voice-nya. Nah, choice-nya bagaimana? Oh, anak-anak akan memilih jenis jamu-jamuan yang seperti ini gitu. Misalnya beras kencur, apa jamu, apa temulawak gitu loh maksudnya. Nah, terus ownership-nya bagaimana? Oh, ownership-nya saya akan melibatkan anak-anak untuk merawat tanaman yang sudah ditanam itu. Sehingga anak-anak punya punya rasa memiliki terhadap tanamannya. Nah, itu salah satu pelibatan voice choice ownership peserta didik. Gitu, Kak. Jadi ini saya sampaikan supaya kakak-kakak yang lain juga paham apa yang dimaksud dengan voice choice ownership. Nah, ini langsung implementasinya terhadap program yang kakak pilih. Nah, selanjutnya, gitu ya Kak Dimas ya.
Siap Kak, siap ya. Oke, nah itu maksud saya seperti itu. Jadi pertanyaan ini, apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, kalau menurut Kak Dimas, sudah itu ya, tentunya ya. Ya Kak, sudah itu. Sudah, tinggal memilih kalimatnya ya mungkin yang masih agak bingung, Kak Dimas. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan tetap kita pelajari. Nah, di tujuan ini tujuan ini dari keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini tujuannya adalah membuat paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ini merupakan tujuan. Nah, kalau pembelajaran yang berkelanjutan setelah ini nanti, kakak-kakak ini mempunyai keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, harapannya dari sesi malam hari ini, kakak-kakak mengikuti keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, ini memiliki dua arah. Yang pertama tujuannya kakak-kakak akan mempunyai paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi paradigma lama itu nanti akan kita geser menjadi paradigma baru yang sekarang ini. Gitu. Ini harapannya. Nah, untuk selanjutnya setelah mengikuti keterampilan pedagogi guru PJOK ini, PKG PJOK ini, kakak-kakak ini nanti diharapkan semakin terampil dalam menggerakkan rekan sejawat, karena program yang akan kakak buat ini harus didukung oleh teman sejawat gitu, dan harus melibatkan dan kolaborasi dengan teman sejawat karena berhubungan dengan berhubungan dengan program kegiatan gitu. Nah, ini yang akan kakak dapatkan gitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah penyampaian RTL nih. Yang ketiga, penyampaian RTL, rencana tindak lanjut kakak-kakak. Kakak-kakak nanti setelah RTL ini diharapkan mampu terampil untuk menggerakkan rekan sejawat itu tadi ya setelah RTL ini. Nah, di pengantar tugas kita akan memulai salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Nah, untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak ini mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, ini pengantar tugas kita, Kak. Sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak nanti bersama rekan sejawat merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi, nah ini nanti yang menjadi penilaiannya ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program.
Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya berdasarkan unggah tugas. Nih nanti kakak-kakak akan mengunggah tugas meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini diharapkan ini bukan yang sudah berjalan sebenarnya. Diharapkan bukan yang sudah berjalan. Maksudnya kakak ini membuat program baru yang akan dilaksanakan. Itu sebenarnya. Dilengkapi dengan notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Jadi notulen catatan diskusi KBS ini terkait RTL PJOK. Ini ada bahan tayangnya, Kak. Jadi kakak akan membuat misalnya program apa ya? Program SEM misalnya. SEM ini permainan apa misalnya. Nah ini kakak-kakak akan membuat bahan presentasi yang akan disampaikan nanti kepada teman-teman sejawat. Ya boleh apa ya, boleh 1 atau 2 atau 3 orang, enggak apa-apa. Gitu. Nanti kita diskusi di akhir nanti biar lebih mantap lagi. Dokumentasinya berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Nah, ini kalau kakak bisa menyimaknya ini nanti mesti akan banyak pertanyaan. Ini karena kaitannya akan dengan tugas yang dilakukan. Di RTL, rencana tindak lanjut, ini ada kata-kata mutiara ini tentang dari Sukan Ratnakar. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Modal RTL-nya adalah penugasan mandiri. Jadi kakak-kakak nanti membuat RTL ini perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ini secara mandiri. Nanti akan berkolaborasi dengan rekan sejawatnya. Ya, tujuan pembelajaran khususnya adalah kakak-kakak memahami RTL, kemudian perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk RTL, ini bahan tayang, itu kakak harus membuat bahan tayang itu maksimal 9 slide. Jadi bahan tayangnya nanti boleh, kalau presentasi ya boleh pakai Canva, boleh pakai apa. Ini maksimal 9 slide. Komponen programnya adalah judul program, kemudian latar belakang, kemudian tujuan program, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. 5. Struktur program rekan sejawat dalam komunitas belajar. 6. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 7. Rencana evaluasi. 8. Kemungkinan tantangan. Keterangannya adalah RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini nanti kakak-kakak diminta untuk video saat presentasi. Presentasinya di sekolahan. Nah, nanti teknisnya kita bicarakan nanti ya. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, ini semuanya dimasukkan, akan diunggah ya di dalam LMS. Notulen rapat ya, ketika kakak akan membuat program, ini kan tentunya akan berkolaborasi dengan, berkoordinasi juga dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dengan teman-teman yang lain.
Nah, ini dicatat. Kira-kira apa yang akan diangkat gitu programnya. Gitu. Ini dalam bentuk video, foto juga boleh atau dokumen lain. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi melihat kondisi sekolah, keadaan sekolahan. Kalau memang sekolahan tidak bisa untuk melakukan, ya jangan kita paksakan gitu ya. Kita sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan sekolah masing-masing. Penjelasan terkait dengan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Nah, elemennya ini Kak. Komponen. Nah, komponen ini ada judul program kegiatan. Judul program kegiatan ini berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar gitu. Jadi diuraikan secara singkat konsep materi yang mendasari, kemudian dikaitkan dengan konsep dari modul yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, kakak-kakak dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, kakak-kakak dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Apa itu? 2.3, 2.4, 2.5. Nah, ini nanti dilihat lagi modulnya. Kalau tidak salah tentang konsep gerak ya, konsep. Kemudian latar belakang, pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Nah, ini voice, choice, dan ownership murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Tujuan program, bagian ini harus menjelaskan secara jelas, menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Capaian atau langkah dalam hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, nyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan, yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan voice, choice, dan ownership. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap untuk memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan lini masa, tanggal mulai, dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Banyak nih Kak. Gas saja ya.
Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi. Ini kelas dan usia. Jelaskan juga pengaturan program yang harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan ini akan dilakukan. Nah, identifikasi dan jelaskan peran anggotanya yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Nah, gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Nih contohnya adalah apa nih? Ini contohnya struktur dan kesejahteraan KBA. Contoh nama proyek adalah Yuk Gerak, gitu kan. Joni. Nah, ini Joni ini sebagai guru PJOK berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Ini ada bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan, serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Terus ada juga nih si guru mapel IPA, misalnya Bu Yuni. Nah, perannya sebagai apa ini? Oh, berdiskusi bersama, kemudian dia mengembangkan materi, aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya tentunya ya. Oh, ada juga nih Bu Indra Sari, ini guru mapel bahasa Indonesia. Perannya apa nih? Perannya berdiskusi juga bersama, kemudian mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri walk, PPT atau video pendek dan penyiapan rubrik penilaian. Nah, pernyataan kapasitas yang dimiliki kelas. Penjelasannya tentang komponen ini adalah jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan. Fokuskan pada bagaimana Ibu Bapak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan asset based thinking. Nah, kembali kita semua yang kita pelajari ini semuanya berkaitan, Kak. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah, ini jelaskan sumber daya yang digunakan melakukan program kegiatan ini. Fokuskan ini tadi ya, asset based thinking. Yang ketujuh adalah rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja yang akan mengumpulkan informasi. Murid akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Kemungkinan tantangan, jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan ini. Nah, kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah dapat dari modul 3.1. Menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, aspek penilaian RTL ini ada, ini tadi ya yang saya sampaikan tadi, ada TKKR. Nah, tujuan program ini ada 1, 2, 3 tuh. Tujuan programnya, kemudian B-nya adalah kelengkapan rencana dalam struktur program, apa saja di situ. Kemudian keterlibatan komunitas dalam sekolah. Kemudian rencana evaluasi program. Nah, kalau kita lihat
lini masanya ini. Yang pertama nih kakak, di bagian pertama ini ada titik di situ adalah penyusunan rencana tindak lanjut. Kemudian selanjutnya adalah menyusun dan unggah di LMS, RTL. Enggak ada suaranya. Sabar kak, sabar kak. Ini bisa dicermati lini masa ini ya kak ya. Jadi menyusun dan unggah di LMS. Kemudian baru akan dinilai nanti setelah diunggah di RTL. Setelah mengunggah RTL ini akan dinilai. Kemudian baru diberikan umpan balik. Diskusi dan tanya jawab. Oke, kita diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak-kakak yang mau bertanya. Saya Kak. Ya, silakan Kak Dimas. Untuk kegiatan pembuatan RTL itu Kak, kita kan harus mengidentifikasi dulu apa yang akan dihitung. Nah, kalau yang sudah ada Kak, apakah perlu diidentifikasi lagi apa langsung bisa dibuat? Ya sudah ada, tetap prosedurnya diidentifikasi. Itu nanti japri aja Kak Dimas. Iya. Oke, jadi diharapkan yang belum dilaksanakan ya programnya. Program baru Kak ya. Program baru yang kira-kira akan dilaksanakan nanti dan bisa dilaksanakan. Oke, jelas Kak. Jadi hampir seperti kita tindakan kelas Kak ya, maksudnya? Iya, tindakan di kelasnya itu Kak. Iya. Makasih Kakak infonya. Oke Kak Dimas, ya bagus. Ini mewakili pertanyaan yang lain ya mudah-mudahan ya. Nah, lanjut ya. Udah kita tutup aja itu. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak adalah satu, merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke. Di penutup, baik, kalau ladang banyak amat, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Nggak dibilang cakep loh. Nah, Cakep. burung dara, burung cendrawasih. Diulang lagi Ragil. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup Diulang lagi Ragil. semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Amin. Oke, dilanjutkan terbukti nyata. Nih, di karyanya nanti diunggah di sini ya Kak ya. Sharing dulu. Baik, terima kasih kakak-kakak. Ini Kak Iwan apa nih? Salah. Ini Kak. Oke, bisa kita foto dulu. Buka kameranya.
Ini Kak Iwan nih, angkat tangan kenapa Kak Iwan? Oh, udah mau. Satu, dua. Oke. Baik, terima kasih kakak-kakak. Mohon maaf waktunya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Luar biasa, Kak. Tetap jaga kesehatan dan program tetap dilanjutkan. Iya. Dikerjakan di LMS-nya. Baik, untuk malam hari ini, ya. Selamat malam minggu, selamat berlibur. Saya Iri, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke.